Pemirsa, kita lanjutkan kembali kabar petang. Tahapan pemilu 2024 dimulai hari ini Selasa 14 Juni 2022. Malam ini KPU akan menggelar peluncuran tahapan dan jadwal pemilu 2024. Tahapan pemilu dimulai dengan agenda perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Peraturan KPU juga mengatur mengenai proses pendaftaran dan verifikasi. Dan juga penetapan peserta pemilu tentunya. Pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden pun akan dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 mendatang. Dilanjutkan dengan masa kampanye dari tanggal 28 November 2023, sementara masa tenang akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 dan pemungutan suara berlangsung ataupun digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Rekapitulasi hasil perhitungan suara dijadwalkan pada tanggal 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024. Sementara penetapan hasil pemilu tergantung ada tidaknya perselisihan pada hasil pemilihan umum yang telah berlangsung. Politik uang, politisasi SARA dan penyebaran hoaks di media sosial akan menjadi isu yang paling diantisipasi oleh Bawaslu dalam pemilu 2024, pemirsa. Menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, Bawaslu nantinya akan bekerja sama dengan sejumlah platform media sosial untuk melakukan pengawasan. Bawaslu juga akan bekerja sama dengan KPU, Menkominfo, dan media untuk edukasi literasi media. Kami adalah pertama pergerakan politik uang, kemudian juga politisasi SARA, hoax, dan juga penyebaran berita-berita bohong di media sosial. Dan di antara kami akan mendukung teman-teman di bawah Mbak Loli untuk kemudian melakukan kerjasama dengan platform. Kembali lagi ke 2019 yang lalu. Nah, permasalahan 2019 yang lalu adalah penegakan hukumnya. Ini yang masih kurang. Jika ada orang yang melakukan berita bohong, politisasi SARA dan hoax, gimana penegakan hukumnya? Tapi di media sosial. Pertama kita take down, akan tapi kan agak sulit juga di take down. Karena biasanya ini begitu take down satu muncul 10 lagi. Nah, ada efek jerah yang harus dilakukan. Pemirsa, tahapan pemilu 2024 dimulai hari ini. Apa saja tahapan yang harus betul-betul diperhatikan dan diantisipasi? Kita langsung akan berbincang melalui sambungan telepon dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Muhammad Afifuddin. Halo, selamat petang Pak Muhammad Afifuddin. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita ingin tahu apa saja tahapan yang sangat-sangat krusial sekali nanti dalam tahapan pemilu 2024 ini. Tentu tahapan yang akan kita malam hari ini biasanya di awal-awal tahapan ini kita pasti akan membuka pendaftaran peserta pemilu yang nanti di awal Agustus sampai tanggal 7 Agustus. Sebelum proses itu tentu ada proses-proses yang harus kita lakukan bersama teman-teman partai, menginformasikan sejumlah persyaratan, hal-hal teknis yang harus dipenuhi ketika proses pendaftaran dilakukan. Dan yang harus kita pastikan bahwa setelah itu pasti pendaftaran pemilih atau pendataan pemilih kita lakukan, dan kita mesti mengingatkan meskipun pemilunya atau hari pemilunya tahun 2024, 14 Februari, sejatinya tahapan dimulai hari ini dan di akhir bulan Desember, tepatnya 14 Desember, kita akan memutuskan berapa partai yang boleh ikut pemilu berdasarkan proses pendaftaran yang akan dimulai di 1 Agustus sampai 7 Agustus. Hal lain tentu yang sudah kita sampaikan di banyak kesempatan, masa kampanye yang 75 hari, kemudian proses-proses lain dari proses persiapan penyelenggaraan pemilu juga kita siapkan semua. Pak Afifuddin, sebelum kita menuju ke tahapan para calon presiden, calon wakil rakyat mendaftarkan diri mereka ke KPU, tentu juga yang harus menjadi perhatian adalah tahapan untuk data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih sepanjang masa ini sebagai edukasi bagi masyarakat? Ya, saya kira kita punya peraturan di mana semua orang yang sudah 17 tahun atau sudah menikah sebelum 17 tahun akan masuk dalam DPP kita, dan kemudian data itu juga harus atau mereka harus juga punya KTP elektronik. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tentu proses pemutakhiran data pemilih
basisnya adalah data pemilu terakhir kita, dan kita padankan dengan DP4 yang merupakan data dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil, yang kita sudah berkomunikasi untuk sinkronkan data pemilih kita, sehingga nanti di saat akhir menjelang penetapan data pemilih, harapan kita data ini semakin baik, semakin mutakhir, dan semakin update. Pak, ini juga yang kemarin cukup menjadi perbincangan dari masyarakat, cukup kontroversial adalah soal kotak suara yang terbuat dari kardus ataupun bukan dari material yang begitu kuat kokoh seperti besi begitu, seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah-sudah. Ini bagaimana menjamin soal keamanannya, Pak, dan juga katakanlah tidak akan terjadi kerusakan, tidak akan terjadi kebocoran? Ya sebenarnya kotak suara itu karton kedap air ya, artinya dia masih kuat ketika terkena air, dan memang tantangannya juga adalah kalau kita menggunakan barang lain yang bisa lebih tahan bertahun-tahun seperti aluminium pada pemilu sebelumnya, itu kadang-kadang dia menjadi aset yang kemudian kita sangat repot untuk melakukan penyimpanan sebagai aset atau BMN, aset negara. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang harus kita percepat edukasinya kepada teman-teman, kepada publik. Ini bukan kardus dalam artian yang umum begitu. Ini barang yang juga kuat, dan kita perlu yakinkan, kita simulasikan bahwa pilihan-pilihan ini juga terkait dengan ketersediaan barang dan lain-lain, karena memang pemilu kita ini kan sangat masif dilakukan di satu hari yang sama, dan kebutuhan untuk setiap TPS-nya juga besar sekali, sehingga kita perlu pastikan semua logistik pemilu ini tersedia. Itu juga yang menjadi tantangan, Mbak Lisa, ketika proses kampanye ini tidak terlalu lama, maka kita berhitung mundur berapa lama kita bisa menyediakan bahan-bahan atau alat-alat yang kemudian tidak mengganggu proses pemilu di hari H dan sebelumnya. Baik, terima kasih Komisioner KPU Muhammad Afifuddin, Pak Muhammad Afifuddin, atas waktu bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.